Selamat sore bagi para teman-teman relawan dimanapun berada, baik itu di Nusantara maupun di luar negeri. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan diskusi bersama rekan kami, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan. Di depan saya ini ada Mas Randy, sebenarnya sahabat saya lama. Saya juga kaget beliau terjun ke dunia pendidikan. Mas Randy, nama komplitnya adalah Dr. Randy Susiswo Ismail. Ya, dulu saya kenalnya tuh Mas Randy Ismail. Ya, itu ada SE, SH, sekarang udah ada MH. Ya, karena saya tahunya dulu Mas Randy ini Ketua Kadin. Ya, kita dulu kongko-kongko. Ternyata Mas Randy sekarang mengalih jalurnya di dunia pendidikan. Apa kabar Mas Randy? Alhamdulillah, Mas Dodi. Iya, Mas Randy. Sehat Mas Randy. Ya, kan? Mas Randy, kita sore ini diskusi karena saya lagi ada media sedulur news, khususnya ini medianya relawan Mas Randy. Karena kebetulan saya 10 tahun menjadi relawannya Pak Jokowi, terus estafetnya Pak Jokowi, Pak Prabowo juga kita jadi relawan yang benar-benar rela berkorban, rela berjuang nih Mas Randy. Ya, kebetulan substansinya adalah bagaimana ini dunia pendidikan yang akan datang Mas Randy. Ada satu hal yang saya tanyakan kepada Mas Randy. Bagaimana strategi dunia pendidikan ini dengan melihat pasar global yang sekarang ini? Tentunya ini adalah stigma yang harus kita hadapin sama-sama Mas Randy. Kira-kira strategi apa Mas Randy? Makasih Mas Dodi, ini sahabat saya luar biasa ini. Ketika saya masih di dunia usaha dulu kan, di Kadin, itu kita sering ketemu, dan memang waktu itu saya masih bergelut di dunia praktis, khususnya di dunia usaha. Dan sejak tahun 2006 saya mendedikasikan diri di dunia pendidikan. Jadi menjadi dosen di Universitas Balikpapan di Fakultas Hukum. Dan kemudian ketika tahun 2008 itu kemudian saya berketetapan hati itu dan secara totalitas lah gitu. Dunia usaha bukan saya tinggalkan, tapi saya serahkan pada kawan-kawan yang secara profesional menangani beberapa kegiatan usaha yang sebelumnya saya geluti. Dan kemudian saya fokus di dunia pendidikan. Keputusan ini memang tidak gampang waktu itu saya pilih, tapi saya menyadari bahwa persoalan pendidikan ini adalah persoalan yang sangat mendasar, yang sangat penting, yang sangat strategis bagi bangsa kita, Mas, gitu. Indonesia gitu kan. Ya, kalau dihitung dengan waktu sekarang ini kan kita sudah 79 tahun merdeka gitu. Betul. Tapi masih juga diakui atau tidak bahwa pertanyaan soal kualitas SDM kita, bangsa ini, gitu, mutu penyelenggaraan pendidikan di negara kita kan masih mengundang lah banyak penilaian yang menjadi bahan renungan kita bersama. Sehingga kemudian terutama berkaitan dengan mutu, berkaitan dengan kemampuan daya saing dari seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia gitu. Bahkan yang secara ekstrim mengatakan bahwa kita ini kan 79 tahun merdeka gitu. Tetapi ada agak ironi, kalau dikatakan ironi ya. Dan negara sudah menggelontorkan duit dalam kaitan untuk bagaimana menyelenggarakan pendidikan, mengelola pendidikan di Indonesia itu sangat besar. Mungkin angkanya udah ewonan, ribuan triliun ya gitu. Kalau kemudian baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tapi ketika mutu, berbicara kualitas, berbicara kompetensi, kita masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan gitu. Sehingga kemudian ini harus benar-benar ditangani secara serius persoalan pendidikan gitu. Karena saya adalah orang yang percaya bahwa perubahan untuk bagaimana kemudian memperbaiki kehidupan kebangsaan kita, keindonesiaan kita dalam konteks kenegaraan kita, itu pendidikan menjadi prioritas yang mestinya harus mendapatkan perhatian. Sehingga nggak ada salah kalau kemudian ketika di periode yang lalu, itu undang-undang kita menegaskan bahwa 20% alokasi anggaran APBN itu kepentingan pendidikan. Semangatnya kan itu, semangatnya untuk bagaimana kemudian kita
berkaitan dengan bagaimana perubahan global yang terjadi, yaitu SDM menjadi pilar utama untuk kemudian bagaimana kita bisa pada akhirnya menjadi bangsa yang survive, menjadi bangsa yang bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh founding father kita. Nah, atas dasar kondisi itu dan kemudian realitas secara objektif kita lihat bagaimana dunia pendidikan kita yang kadang-kadang agak prihatin juga, ya, dana sudah tergelontor sedemikian rupa tapi kualitasnya seperti ini. Nah, ada satu kondisi yang kadang-kadang kita juga agak prihatin. Biasanya kalau ganti pimpinan di institusi yang mengelola pendidikan itu ganti kebijakan, ganti polisi, terus kemudian sampai hal-hal yang kecil pun itu kemudian menjadi persoalan. Ya, masalah kurikulum sampai sekarang nggak tuntas, sudah nggak selesai. Setiap tidak saja ganti menteri, ganti direktorat jenderal, itu berubah. Sehingga konsistensi ini nggak ada, sehingga kemudian bayangkan kalau kemudian sampai 79 tahun ini kita perguruan tinggi misalnya ukurannya ya. Nggak ada yang kemudian mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi yang terbaik di dunia, Mas. 100 besar pun enggak. Betul. Ini kan sedih kita kan. Padahal negara udah gelontorkan kan ratusan triliun itu kepada PTN yang sekarang kita anggap bagus gitu. Kemudian yang kedua, beban kemudian untuk menguliahkan anak-anak kita, mahasiswa kita ke luar negeri juga masih sangat besar itu. Padahal di tahun-tahun yang dulu itu kan masih kita dengar lah sampai sekarang bekasnya itu. Kita masih sempat menjadi dalam tanda petik ya bapak angkatnya Malaysia ya kan. Banyak sekali guru-guru kita, dosen-dosen kita yang kemudian ngajari bangsa Malaysia sehingga kemudian bangsa Malaysia sekarang ini pendidikannya dianggap cukup. Nah, sekarang justru mengalami situasi yang agak menyedihkan, agak prihatin kita. Ini tentu ada sesuatu yang salah gitu. Yang satu diantaranya berkaitan dengan soal memang regulasi di bidang pendidikan yang selalu berubah-ubah. Nah, saya melihat persoalan itu mencobalah gitu masuk di dunia pendidikan dan kemudian terlibat langsung gitu ya sejak 2008 dengan diserai tanggung jawab untuk kemudian bagaimana menjadikan perguruan tinggi ini paling tidak lah walaupun swasta, tapi kita bisa ikut terlibat di dalam membantu untuk memberi jawaban gitu ya terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini menyangkut soal pendidikan, Mas. Gitu. Alhamdulillah gitu, kurang lebih ya sejak 2008 sampai sekarang gitu ya kita benahi semuanya dari aspek kepemimpinan, leadershipnya gitu, dari aspek manajerialnya dalam kaitan penyelenggaraan maupun pengelolaan pendidikan, sehingga kemudian perguruan tinggi ini walaupun swasta bisa bertumbuh dengan baik dan kemudian juga kualitas atau mutu sarjana-sarjana yang kita cetak gitu ya, itu ya lumayan lah gitu bisa menjawab paling tidak persoalan yang menjadi kegelisahan kita semua, Mas. Iya, Mas Edi. Ini memang dunia pendidikan kita ini kan jauh ya daripada ranking dunia, betul. Kalah dari negara Oman, dari Qatar, di situ, Mas Edi. Saya melihatnya di situ, Mas Edi. Terus kita ini kalah jauh di dunia pendidikan. Langkah apa, Mas Edi, supaya seperti Uniba ini mempunyai sertifikasi yang baik untuk di pasar global. Jadi lulusan dari Uniba ini bisa diakui juga. Ya, jangan sampai selama ini kita kalah dengan Malaysia, Mas Edi. Ya, dianggap Malaysia ini persekutuan dari Commonwealth. Mereka itu mencari kerja di negara-negara Commonwealth itu diterima. Tetapi anak-anak kita ini susah, Mas Edi. Kita langkah apa agar supaya sertifikasi dari Fakultas Uniba, Universitas Uniba ini berjalan dengan baik. Mungkin Mas Edi punya membangun konektivitas di Australia, mungkin di Jerman, mungkin di UK, ya Mas. Kira-kira gambarannya Mas Edi ke depan gimana? Yang pertama memang yang mendasar itu sebenarnya lebih pada tidak saja soal konsistensi atas regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu menjadi sangat penting. Kebersinambungan kebijakan itu mestinya tidak boleh terganggu gitu ya. Hanya karena ganti pejabat, apakah itu menteri, apakah itu kemudian dirjen, apakah atau seluruh perangkat yang penting. Karena sistem pengelolaan pendidikan kita di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari hal yang berkaitan dengan regulasi di bidang pendidikan.
Nah ini dalam banyak hal memang menjadi salah satu faktor yang kemudian kita agak terhambat untuk kemudian melakukan percepatan berkaitan dengan soal mutu penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua itu mempengaruhi Mas kebijakan-kebijakan misalnya berkaitan dengan soal bagaimana kita menyusun kurikulum, desain kurikulum kita. Kita itu masih berhadapan dengan desain kurikulum yang terikat pada nomenklatur. Misalnya satu kebijakan yang kemudian agak menyulitkan berkaitan dengan soal nomenklatur misalnya. Kita akan membuka program-program studi sebagai satu contoh gitu. Tapi padahal itu program studi yang akan kita buka itu sesuai sangat korelasi dengan dunia usaha, dunia industri. Tapi kemudian kita akan buka kalau kemudian tidak ada dalam nomenklatur kita nggak bisa. Itu salah satu problem regulasi. Belum lagi yang lain-lain gitu. Nah, tetapi yang kemudian yang kedua tentang desain kurikulum. Desain kurikulum kita juga masih menerapkan kurikulum yang tidak mengikuti sesuai perkembangan zaman, kemudian bagaimana perkembangan dunia industri yang sudah menuntut berbagai macam inovasi yang sangat luar biasa kan gitu. Yang kan kalau kita bandingkan Mas, Cina itu merdeka dalam tanda petik gitu kan, dia kan bebas, jadi kan revolusi itu kan tahun 49, kita merdeka tahun 45. Tapi lihat aja lompatan berkaitan dengan penguasaan pengetahuan teknologi sangat dahsyat, sangat luar biasa. Nah kita masih tertatih-tatih, kenapa? Ya, yang kedua regulasi sebagai nomenklatur, yang kedua berkaitan dengan desain kurikulum kita Mas gitu. Nah desain kurikulum kita ini yang kemudian itu tadi juga karena terikat dengan berbagai macam kebijakan dan sebagainya, sehingga perguruan tinggi termasuk juga tingkat Dikdasmen sebenarnya itu tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan perkembangan tuntutan akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita terikat pada satu kondisi yang harus tetap mempertahankan kurikulum yang sudah sebenarnya bukan tidak relevan gitu. Tapi mestinya harus dievaluasi itu ya. Nah, bagi saya khususnya di Universitas Balikpapan saya harus punya keberanian. Kadang-kadang ya dibilang oleh teman-teman nih, Mas Randy kok berani sih nabrak aturan-aturan, berani ya karena memang tuntutan saya, karena latar belakang saya kan dunia usaha, ya, dunia praktis, tuntutan pasar. Nah kalau kemudian saya harus mengikuti aturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang sudah tidak up to date, sudah tidak lagi relevan, ya kemudian ketinggalan. Anak-anak saya nggak mau kemudian saya perguruan tinggi yang saya selenggarakan hanya sekedar mencetak orang-orang dengan predikat kesarjanaannya yang diberikan dengan dibuktikan dengan selembar kertas, tapi kemudian ketika kemudian dia lulus dia nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Benar. Kan itu yang terjadi. Benar. Nah ini yang kemudian saya sudah menginstruksikan kepada rektor dan seluruh pejabat struktur di lingkungan, harus kita punya keberanian. Untuk sekarang yang pertama itu adalah mengevaluasi kurikulum dari seluruh program-program studi di lingkungan Universitas Balikpapan ini. Kemudian kedua, dorong kemudian mereka untuk mengembangkan teori-teori yang sudah nggak relevan, nggak usah diikutin. Misalnya ekonomi atau masih menggunakan teori Maslow. Lama-lama ya udah, sementara sekarang udah kemajuan sangat luar biasa lah gitu. Nggak bisa lagi dipertahankan seperti itu. Segera laksanakan simposium atau lokakarya kurikulum untuk kemudian kita lihat. Nggak usah jauh-jauh lah Mas, kita sekarang inilah. Ini kan problem kita yang paling besar sekarang misalnya untuk di Kalimantan Timur. Negara udah memutuskan ya IKN. Ya kan, dan itu kita tahu sudah diinformasikan kebutuhan tentang tenaga ya nanti ke depan ya. Sekarang dan ke depan di IKN itu kan luar biasa itu. Tapi ketika kemudian pihak otorita membuka ruang kesempatan, apa yang terjadi? Kita selalu mengatakan bahwa nggak ada yang siap, ya nggak ada yang kompetensinya tidak bisa memenuhi grade yang diperlukan. Iya betul. Akreditasinya. Dan ini menjadi juga dilematis gitu kan, dilematis bagi pihak pemerintah ya, badan otorita. Nah kalau kita kemudian tidak memenuhi standar ini ya piye toh gitu. Tapi kemudian ketika dipaksakan dengan standar ini, orang-orang kita itu teriak gitu. Dianggap kemudian pemerintah tidak mengakomodir, tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan ruang. Nah kalau udah problemnya seperti ini, siapa yang salah? Nah ini sebagai satu contoh yang sekarang yang nyata di tahun-tahun terakhir inilah, yang setelah kemudian ditetapkan ibu kota. Ini sebagai contoh. Secara nasional juga iyalah gitu. Kita nyekolahkan anak-anak kita ke luar negeri udah luar biasa kan banyaknya.
Tapi kenapa kemudian itu juga tidak mengangkat, tidak mendongkrak tentang mutu pengelolaan pendidikan kita? Betul. Nah, saya punya tekad, keinginan Mas Randy ya. Keinginan kuat, Mas. Ya, harus Mas. Dan ini harus disadari betul, disadari betul oleh seluruh penyelenggara pendidikan, baik negeri maupun swasta. Kalau enggak, ya kita enggak mau dong mencetak katanya lulusan perguruan tinggi yang sarjana ternyata mutunya itu kualitasnya ketika diukur kualitas kuli, kualitas ya pekerja-pekerja biasa saja. Ketika kemudian kita masuk ke ruang persaingan internasional, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya kita menjadi pekerja biasa saja, kompetensi kita nggak diakui, sertifikasi kita juga nggak diakui. Nah, itulah sebabnya Mas, saya tidak bergantung kepada bukan kemudian saya tidak taat kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi komitmen karena ingin menjadikan ini berkualitas dan internasional juga punya standar-standar, ya kita memperkuat kerjasama sekarang, kerjasama dengan pihak institusi pendidikan maupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain di luar negeri. Kalau di lembaga pendidikan luar negeri kita sudah, misalnya di Australia kita dengan Wollongong University, sudah, kemudian dengan Chulalongkorn University, kemudian dengan beberapa sejumlah, untuk keteknikan ya kiblat saya memang ke Jerman ya, untuk kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Jerman, dan kemudian untuk yang ilmu-ilmu humaniora dan sebagainya, kemarin kita baru menandatangani kerjasama dengan Amsterdam University di Belanda. Ini bukan karena Belanda pernah menjajah kita, enggak gitu ya, tapi karena saya ngelihat keilmuannya yang kita coba ini, dan kemudian kita menjajaki di beberapa perguruan tinggi yang lain. Kalau negeri, ya kita sudah kerjasama dengan Unhas, kita sudah kerjasama dengan UI, kita sudah kerjasama dengan Brawijaya, yang semangatnya sama lah gitu. Ini perguruan tinggi yang negeri yang semangatnya sama untuk bagaimana kemudian ingin menjawab kegelisahan bangsa ini, kegelisahan kita semua tentang sektor pendidikan. Pendidikan. Jadi itu Mas gitu. Nah mudah-mudahan ya, karena ini Pak Jokowi kemudian nanti insya Allah akan Pak Prabowo konsisten untuk melanjutkan semua program-program yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Dunia pendidikan menjadi prioritas perhatian pemerintah yang akan datang. Mudah-mudahan menterinya juga memahami tentang persoalan ini, sehingga kemudian nuansa-nuansa yang kemudian lebih banyak misalnya muatan politiknya ya di inilah gitu. Kita harus bersama-sama mengedepankan kepentingan bangsa, khusus di bidang pendidikan ada persoalan ini. Ya, mari kita bersama-sama duduk bersama-sama. Pertama, melakukan perbaikan terhadap regulasi, berbagai macam regulasi, mulai dari ketentuan perundang-undangan, aturan pelaksanaan di tingkat pemerintah, aturan pelaksanaan di teknis di tingkat kementerian dan direktorat jenderal. Dan lebih berikan ruang yang cukup untuk kemudian bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan kualitas atau mutu pendidikan yang diselenggarakan di negara kita. Ya, ini tentang IKN ya Mas. IKN ini kan habis ini ada transformasi dari ASN ke sini kan. Kebetulan saya berapa kali diskusi sama Mas Anas, Menteri Aparatur Negara, tentang SDM kita untuk kesiapan di sini. Terus apalagi Kalimantan, khususnya Kaltim juga ada prioritas bagi ASN kan Mas. Ini persiapan apa di Uniba ini untuk mengantisipasi hal-hal yang begini. Mungkin Mas Randy macam buat konektivitas kepada SMK, SMA ya, agar supaya Uniba ini sebagai menjembatani ke badan otorita ke depan Mas. Karena ini kan hal yang harus kita konkretkan ya supaya SDM anak-anak Kaltim ini ya punya kualitas yang bisa mumpuni. Tidak harus mereka itu harus sekolah ke Jawa, keluar. Ini adalah kesempatan bagi istilahnya universitas swasta, apalagi kan di Balikpapan kan ini kan founder yang cukup lama. Yang istilahnya merintis dari awal adalah, saya tahu adalah Universitas Balikpapan. Kira-kira apa Mas Randy kedepannya ini Uniba ini untuk mengantisipasi IKN? Yang pertama sebenarnya sejak awal ketika kemudian Pak Jokowi sudah memutuskan, negara sudah memutuskan kepindahan di sini, kita sudah mendapatkan sejumlah data lah berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan, ya, terutama berkaitan dengan tenaga yang akan direkrut oleh IKN gitu ya, baik itu yang nanti oleh PNS maupun ketika proses-proses pembangunannya yang sekarang lagi berlangsung dan tentu ke depan gitu. Nah, kita sudah juga dapatkan informasi dan sekaligus mengidentifikasi, Mas, gitu, tentang peluang-peluang itu sekaligus kesiapan daerah. Makanya sebenarnya saya orang yang agak kritis, terutama menyikapi beberapa kebijakan-kebijakan politik daerah, baik itu oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten kota. Kenapa sih gitu kan? Ini kan peluang, ini kan sudah pasti gitu ya secara politik. Soal kemudian ada dinamika yang lainnya itu sudahlah gitu. Tapi yang pasti negara sudah memutuskan IKN di sini. Dan kita sudah juga mendapatkan informasi kebutuhan berkaitan dengan orang-orang yang nanti akan diserahi amanah untuk bagaimana menyelenggarakan dan mengelola IKN itu, yang diperlukan kompetensinya apa sudah juga kita dapatkan. Kenapa sih kemudian pemerintah daerah terutama ya baik provinsi maupun kabupaten kota tidak proaktif, agak sedikit progresif lah. Betul. Kalau pakai teori kiri, mempersiapkan rakyatnya, mempersiapkan warganya untuk punya kesiapan ketika nanti pihak IKN memerlukan, udah siap gitu. Udah siap dan semuanya. Ini sebenarnya tidak saja berkaitan dengan kepentingan kepentingan IKN. Saya dulu dengan Pak Imdat, Mas, wali kota yang lama, intens intens untuk kemudian mendiskusikan persoalan soal SDM ini, tentang isu yang sering dikembangkan untuk kemudian bagaimana memposisikan orang daerah SDM-nya katakan lemah. Betul. Itu Poltekba itu hasil diskusi kami, Mas, dulu. Saya dengan Pak Imdat, saya sebagai ketua Kadin berdiskusi dengan Pak Imdat berkaitan dengan realitas bahwa orang daerah itu kalau kemudian ada kesempatan di daerah masuk investasi dalam berbagai macam kegiatan dunia usaha selalu kan terpinggirkan dalam tanda petik lah. Paling banter jadi security, ya kan, atau cleaning service. Tapi ketika bicara tentang posisi-posisi yang cukup ini kan nggak ada. Nah, itulah sebenarnya kemudian waktu itu saya dengan Pak Imdat, ya kita sepakat waktu Pak Imdat memberikan dorongan kepada pemerintah. Untungnya Pak Imdat waktu itu sangat responsif, termasuk juga tawaran ketika pendirian IKN itu. ITK. Itu kan saya waktu itu dimintain pendapat sebagai ketua Kadin. Gimana, Ren? Menurut Anda, ini ada tawaran dari Menteri Pendidikan zaman itu, ya untuk kemudian ada IKN. Saya bilang tangkap Pak, persyaratan apapun diokein aja gitu. Apalagi kemudian semangatnya waktu menteri yang dulu Pak Nuh itu bagaimana kemudian ITK itu nanti bisa dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun paling tidak ya setara dengan ITS dengan ITB. Sehingga kemudian jangan lagi bertanya tentang apakah kita siap atau kita harus siapkan itu. Nah, alhamdulillah waktu itu kemudian direspon oleh Pak Awang Farouk, gubernur, dan kemudian bisa berdiri ITK gitu. Nah, ini yang saya tidak melihat, Mas, gitu. Yang ketika kemudian sudah menjadi keputusan, sudah diinformasikan, ya tingkat keproaktifan, ya, kemudian agak sedikit progresif lah, kalau pakai istilah kiri ya gitu ya, agak sedikit progresif lah, menangkap ini pemerintah daerah terhadap penyiapan rakyatnya untuk bisa siap, ya, mengisi nanti posisi-posisi di IKN itu. Sampai sekarang pun enggak. Waktu itu sederhananya saya minta salah satu, dan cobalah gitu. Kan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ada dinas-dinas itu, ada dinas pendidikan. Yang paling saya melihat paling menyolok untuk kemudian disikapi sesegera mungkin berkaitan dengan kurikulum sekolah itu loh. SMK itu. Itu kurikulum yang sekarang diajarkan itu relevan enggak dengan kebutuhan yang sekian juta IKN itu. Kita lihat aja sekarang, sampai dengan hari ini pun saya melihat SMK masuk juga kurikulumnya, mata ajarnya masih yang kemarin-kemarin itu. Nah, kalau sudah kayak gitu apa? Ya gimana mungkin IKN enggak memerlukan itu ahli orang yang punya kompetensi otomotif misalnya kan apa. Itu kan kurikulum yang lama udah relevan lagi. Betul. Nah, sekarang cobalah lakukan seminar, lakukan simposium, lakukan lokakarya, kerjasama dengan misalnya dengan IKN, kan nggak ada masalah kan gitu kemudian. Nah, kemudian kita sepakati desain kurikulum kita yang akan kita sesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan IKN apa. Nah, saya alhamdulillah gitu di Uniba saya instruksikan kepada Pak Rektor dengan seluruh pejabat struktural, you harus mendasarkan sekarang ini pada apa yang menjadi kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja sekarang ini IKN sampai dengan 2045. Ya. Kan udah tahu nih.
Ya kan? Sudah tahu apa yang dia kebutuhan di udah nah, jelas. semua kurikulum yang diberikan, yang diajarkan paling tidaklah 60% itu sudah bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan kebutuhan di IKN. Kemudian dunia industri yakin bahwa ketika nanti efektif penyelenggaraan pemerintahan di sini oleh pemerintah, itu kan akan dengan sendiri banyak lagi nanti akan industri-industri yang tumbuh berkembang di Kalimantan Timur ini dan sekitarnya lah gitu. Industri berkaitan dengan smelter, berkaitan dengan macam-macam gitu. Betul. Nah itu juga sudah kita antisipasi ya dengan SDM kita yang sudah siap, SMK kita siapkan dengan kurikulum baru atau yang terbarukan lah gitu. Yang berdasarkan pada kebutuhan di dunia perguruan tinggi juga ngikutin. Politeknik juga harus mengikuti. Kalau enggak kan susah kan, karena ini kita sering dengar Makasian. Dia sarjana teknik mesin, tapi kerjanya jadi kan sedih juga kita. Seperti pengembangan RMDP, RMDP dan sebagainya itu kan keluar kilang. Kemudian masih banyak, saya percaya betul akan banyak sekali industri-industri yang akan berkembang di skala Indonesia tentu ya kan. Sekarang dunia sudah sangat luar biasa Kak. Teknologi informasi, teknologi tentang komputer, teknologi tentang artificial intelligence. Betul. Ya itu harusnya udah didorong. Ini saya juga melihat Kaltara ini Mas. Kaltara kan KIPI itu kan industri terbesar. Betul. Ini kan opportunity sebenarnya buat khususnya apa itu dunia pendidikan yang ada di Kalimantan. Ini besar ini. Jangan sampai nanti terjadi masalah itu kok semua tenaganya dari Cina semua. Ini dan saya nggak setuju kalau kemudian kita menyalahkan lepas dari ini bukan soal sentimen kebangsaan, bukan, tapi ini berdasar kebutuhan. Kan sekarang kita salah. Kenapa kok dikit-dikit tenaga kerja dari Cina, dari Korea, dari Jepang? Lah wong ini tuntutan kebutuhan industri, memang tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi dari mereka, terus piye? Nah, sementara kita berdiam diri atau kemudian membiarkan seluruh hal yang berkaitan dengan penyiapan SDM kita dengan persiapan yang apa adanya. Kurikulum kita masih kurikulum jadul zaman Belanda, zaman itu tidak cocok lagi, masih juga dipaksakan itu. Memang harus meng-upgrade dunia pendidikan ini. Dan harus sinergi Mas, nggak boleh lagi. Saya melihat janganlah ada ego sektoral gitu ya di antara ini. Harus benar-benar terintegrasi dalam menyusun berbagai macam kebijakan itu. Saya ngelihat juga selama Pak Prabowo jadi Menhan ini kan dia buktikan ada Unhan Mas. Unhan kan Mas. Saya kebetulan saya Uniba barangkali perguruan pertama yang bekerja sama dengan Unhan ketika Unhan berdiri dulu. Masih Pak Yuwono Sudarsono rektornya itu. Beliau pernah kemari mendatangani kerjasama dengan kita, dan beberapa tahun yang lalu juga kita mendatangani kerjasama dengan Unhan. Saya melihat perkembangan Unhan karena itu perguruan tinggi didirikan oleh negara luar biasa, lebih cepat gitu. Tapi kita pernah kerjasama dengan Unhan, dan saya bisa menangkap sesuatu spirit yang luar biasa atas pendirian Unhan. Itu teknologinya juga luar biasa. Itu harus di follow up lagi tuh sama Mas Randy sama Unhan. Saya berharap paling tidak di telinga saya mendengar lama nanti di memperingati 80 tahun Indonesia merdeka ada salah satu lah Mas perguruan tinggi kita, apakah swasta atau negeri, yang bisa masuk 100 terbaik di dunia itu. Saya berharap betul. Apakah UGM atau mungkin juga Uniba lah, mudah-mudahan kalau kita punya daya dukung yang kuat, saya akan buktikan, saya tunjukkan kita bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Insya Allah Mas. Insya Allah. Oke Mas Randy, terima kasih banyak atas waktunya. Kita bisa talkshow, kita diskusi masalah dunia pendidikan khususnya yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Universitas Balikpapan. Mas Randy sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Yayasan, tentunya karena Mas Randy ini seorang entrepreneur di dunia bisnis, Mas Randy akan memberikan nuansa baru di dunia pendidikan apapun bentuknya karena adanya IKN. Terima kasih banyak buat Mas Randy, sehat selalu. Sama-sama Mas Randy. Sukses selalu. Sukses untuk kita, sukses untuk bangsa kita. Dan mudah-mudahan Indonesia maju berkembang dan Indonesia maju. Terima kasih.